Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ustaz Jepang. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita dipertemukan untuk memanfaatkan waktu yang luang dengan kegiatan yang bermanfaat, thalabul ilmi, mengkaji bersama ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kitab yang telah ditetapkan, kita akan membacakan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah atau 200 pertanyaan soal jawab fil aqidah al-islamiyah, dalam aqidah Islam. Ini sebagai upaya kita untuk memenuhi tujuan dari ma'had, yaitu belajar dan mengajar, di mana setiap pengajar di Ma'had Ihyaus Sunnah memiliki kafaah ilmu dari sisi ilmu syar'i yang bagus mana? Harus iya, yang tentunya sebagaimana ditetapkan kemarin poin-poin yang harus kita ketahui terkait dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara kitab yang ringkas dan cukup lengkap mencakup perkara tersebut, baik akidah ataupun masalah manhaj, yaitu kitab ini yang disusun oleh seorang ulama mutaakhirin, Hafidz Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Untuk membaca kitab ini tentu butuh kepada kesabaran, karena yang namanya membaca ini sesuatu yang kegiatan yang kalau membaca WA, membaca itu sangat robbah kita untuk melaksanakannya. Tapi kalau membaca kitab yang sedikit serius, sedikit ada harus pemahaman, maka ini sesuatu yang terkadang membosankan dalam tanda petik. Sehingga kita kuatkan robbah kita untuk bisa membacakan, sehingga bisa mengambil secara global akidah yang memang semestinya kita ketahui. Saya sendiri tidak akan memberikan penjelasan yang panjang lebar, karena ya, kalau panjang lebar ya tentunya akan menjadikan kita bertambah, artinya lama waktunya, sehingga bukan tidak bermanfaat, lama waktu dan kita tidak memiliki gambaran global dari satu kitab. Maka kita berupaya untuk memiliki gambaran umum satu kitab, sehingga melangkah kepada kitab yang lainnya gambaran globalnya sudah ada. Umumnya tatkala panjang lebar dilakukan di awal-awal, kemudian akhirnya tidak pernah terbaca kembali, sehingga itu yang terjadi pada para thalabul ilmi, mengkaji toharoh lagi, tapi tidak pernah berjalan kepada bab-bab setelahnya, karena terlalu panjang dan lebarnya penjelasan. Khadabillah rahimana rahimakumullah. Apa yang beliau tulis di sini? Yang pertama, awwalu faradillahi ta'ala 'alal 'abdi. Sesuatu yang kewajiban pertama Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ini insya Allah yang namanya ustadz sering mendengar kalau perkara tersebut. Beliau menyebutkan dengan thariqah soal dan jawab, ini lebih memudahkan untuk kita konsentrasi, untuk kita bisa fokus tanya jawab. Nah, yang pertama, pertanyaan yang pertama, ma awwalu wajibin, awwalu ma yajibu alal
ibad. Apa saya yang baca atau ada yang baca? Bismillah. Qala al-alif rahimahullah ta'ala as-su'alul awal. Ma awal yajibu 'ala al-ibadi al-jawab awal ma yajibu 'ala al-ibadi ma'rifatul amri alladhi khalaqahu Allah lah wa akhadha 'alaihimul mithaqa bihi wa arsala bihi rusulahu ilaihim wa anzala bihi kutubahu 'alaihim wa li ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah wal jannatu wan naru wa bihi haqqatil haqqatu wa waqa'atil waqi'ah wa fi sya'nihi tunsabul mawazinu wa tatayarus suhuf wa fihi takunu syaqawatu was sa'adah wa ala hasabihi tuqsamul anwar wa man lam yaj'alillaha lahu nura fama lahu min nurin. Ini jawaban penulis ketika menyebutkan apa kewajiban bagi seorang hamba. Beliau mengatakan kewajiban pertama bagi seorang hamba ma'rifatul amril ladzi khalaqahumullahu lahu. Mengetahui perkara yang manusia mereka diciptakan untuk itu. Berarti apa? Mengetahui esensi penciptaan. Esensi penciptaan. Mengetahui inti atau tujuan dari penciptaan. Untuk mentauhidkan Allah kan, nah, dan itu tercantum dalam dalil setelahnya insyaallah. Nah, wa akhadha alaihimul mitsaq, yang karena sebab itu manusia diambil mitsaqnya, perjanjiannya. Nah, ya, perjanjian mitsaq itu ada beberapa tempat. Pertama ada mitsaq yang disebutkan ada 3 tempat. Mitsaq yang pertama mitsaq ketika di alam ruh. Wa id akhadha rabbuka min bani Israila min duhurihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, ruh itu menjawab bala syahidna. Ini di alam ruh. Kemudian misak itu fitrah. Yang kedua misak fitrah, secara fitrah manusia diciptakan dalam kondisi bertauhid. Nah, sehingga faqim wajhaka lid-dinil qayyim fitratallah, itulah fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga misak itu misak ketika diutus para nabi, diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab, itu misak bagi mereka. Itu 3. Dan itu semuanya untuk apa? Beribadah kepada Allah semata. Wa arsala bihi rusulahu, diutus kitabnya, diutus rasulnya kepada mereka. Wa anzala kutubahu, kitabnya diturunkan. Tidak lain diutusnya rasul, para rasul adalah untuk ini. Wa ma arsalna mir rasulin illa apa? Tentang tujuan diutusnya para rasul, hikmah diutusnya para rasul. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kecuali untuk menyeru bahwasanya tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Sama semuanya, termasuk kitab yang diturunkan. Li ajlihi, karena sebab itu khuliqatid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat pun diciptakan. Nah, ada keyakinan yang menyimpang di sini ketika menganggap dunia diciptakan dan segala sesuatu diciptakan karena nur Muhammad. Maka ini satu yang menyimpang didasarkan hadis yang tidak sabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain untuk tauhid, beribadah kepada Allah semata. Ada surga, ada neraka, merupakan jazaa'u tauhid, balasan dari tauhid. Wa bi huqqatil haqqah, terjadinya hari kiamat. Wa waqa'atil waqi'ah, terjadinya hari kiamat. Karena al-haqqah dan waqi'ah itu adalah nama lain dari hari kiamat. Wa fi sya'nihi tunsabul mawazin, karena sebab itulah ditegakkan mizan. Tatoyirus suhub, dibagikan suhub, catatan amal. Wa fihi takun asyaqawah wa sa'adah, terjadi pula apa? Saqawah dan sa'adah, kebahagiaan dan juga kebinasaan. Wa la hasbihi tuqsamu al-anwar, cahaya dibagikan, cahaya hidayah. Nah, sehingga wa man lam yaj'alillahu nuran famalahu min nur, yang tidak mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Tidak mendapatkan hidayah Allah, maka jauh dari
kebaikan. Maka di sini intinya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah semata. Lidzalika khuliqat al-insanu wal jinnu. Nah, wal adillah ala dzalik ma huwa dzalikal amru alladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi? Al-jawab, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, dzalika dhannu alladziina kafaru. Wa qala ta'ala, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil-dalil yang menunjukkan pertanyaan tadi, wa ma huwa dzalikal amr alladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi. Apa itu yang dengannya Allah menciptakan segala urusan, Allah menciptakan makhluknya. Ya, tidak lain adalah tauhid tadi. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidak sia-sia, bukan main-main Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ada tujuan tertentu, tujuan yang khusus. Khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kecuali al-haq, kalimat al-haq, sesuatu kebenaran. Kebenaran yang paling tinggi tentu tauhid. Berikutnya, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin batila, dzalika dhannul ladzina kafaru. Allah bantah, bukan sia-sia, tidak ada kebatilan dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak tercipta begitu saja, tapi ada tujuan yang agung di balik itu. Kemudian juga wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Untuk dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia perbuat, dan mereka tidaklah dizalimi. Jawabannya ada di akhir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Itulah al-haq yang disebutkan di awal. Kemudian bantahan kepada orang yang menganggap itu sia-sia. Tidak sia-sia, bukan main-main, bukan sendaguro Allah ciptakan itu, tapi ada tujuan yang agung, tidak lain liya'budun, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, As-su'al ats-tsalits, ma ma'na al-'abdi? Al-'abdu in urida bihi al-mu'abbadu ay al-mudhallal al-musakhkharu fa huwa bi hadzal ma'na syamilun li jami'il makhluqati min al-'awamil al-'uluwiyyah was-sufliyyah min 'aqilin wa ghairihi wa radbin wa yabisin wa mutaharrikin wa sakinin wa dhahirin wa kamilin wa mu'minin wa kafirin wa birdin wa fajirin wa ghairi dzalik. Wa ghadab al-kullu makhluqun lillahi azza wa jalla marbubun lahu musakhkharun bi taskhirihi mudabbarun bi tadbirihi wa likullin minha rasmun yaqifu alayhi wa haddun yantahi ilayhi wa kullun yajri li ajalin musamma la yatajawazuhu mithqalu dzarratin dzalika taqdirul azizul alim wa tadbiril adil hakim. Wa in urida bihil 'abidul muhibbul mudallilu khassa dzalika bil mu'minin alladzina hum 'ibaduhul mukramun wa awliya'uhul muttaqun alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ma ma'nal ibadah? Apa arti ibadah? Ibad. Apa arti hamba? Al-'abd. Apa arti hamba? Maka hamba itu disebutkan oleh penulis ada dua. Pertama, hamba dengan makna umum. Kedua, hamba dengan makna khusus. Makna umum disebutkan al-abdu in urida bihi al-mu'abbad. Al-mu'abbad itu berarti yang ditundukkan, mudallal yang direndahkan, yang musakhkhar yang ditundukkan. Fahuwa bihadzal makna syamilun li jami'i al-makhluqat. Maka makna ini mencakup seluruh makhluk. Tidak ada, semuanya kecuali ciptaan Allah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Minal awalim al-ulwiyah, baik alam yang tinggi, sufliyah, alam yang rendah, akil wa ghairi akil, baik itu berakal ataupun tidak berakal, bernyawa tidak bernyawa,
rotbun wa yabis, basah ataupun kering, biasanya bernyawa atau tidak bernyawa. Mutaharrik wasakin, baik yang bergerak ataupun diam. Zahir wa kamin, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Mukmin wa kafir, masuk dalamnya mukmin ataupun kafir. Barrin wa fajir, baik yang baik ataupun yang buruk. Wa ghairi dzalika. Al-kul makhlukun lillah, semuanya makhluk Allah, semua jadi tundukan oleh Allah. Musakharun, mudabbarun, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulin minha rasmun, setiap mereka punya bentuk khusus. Yaqifu alaiha haddun yantahi ilaiha, yang memiliki batasan, yang terbatas padanya seluruhnya, baik batasan pandangannya, batasan akalnya, batasan panca inderanya, batasan bentuk-bentuknya. Kullun yajri li ajalin musamma, semuanya berjalan sesuai dengan apa? Ajalnya yang ditetapkan. La yatajawazuhu mithqalu dzarrah, tidak melewati walaupun sedikit, walaupun sebesar dzarrah. Dzalika taqdirul azizil alim. Nah, itulah ketetapan Allah yang Maha Aziz, yang Maha Alim. Tadbirul abdi, tadbirul adl, tadbir apa ini? Wa tadbiru al adl al hakim, dan pengaturan Allah yang adil dan hakim. Ini hamba secara umum, berarti mencakup seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam yang tinggi, alam yang rendah. Adapun yang kedua, hamba dengan makna khusus. Kalau hamba dengan makna umum tidak istimewa. Tidak ada konsekuensi al-jaza, balasan, pahala dan seterusnya, tidak ada di sana. Tapi hamba dengan makna khusus itu yang istimewa. Yaitu urida bihi al-abid, al-muhib, al-mutadzallil. Yaitu yang dimaksud abid, yang menghamba, berarti merendahkan diri, menghambakan diri. Al-muhib, yang mencintai, yang menghinakan diri di hadapan yang disembahnya. Khassa dzalika bil mu'min, maka yang seperti ini khusus hanya untuk orang yang beriman. Alladzina hum ibaduhu al-mukramun, mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan wali-walinya. Al-muttaqun alladzi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih padanya. Ini hamba dengan makna khusus, ini yang istimewa. Tidak setiap orang menjadi hamba yang khusus, tapi seluruh makhluk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum. Nah, As-su'alu rabi' ma hiya al-ibadah? Al-jawab: al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali adh-dhahirati wal batinah wal bara'ati mimma yunafi dzalika wa yudaduhu. Ma hiyal ibadah, apa itu ibadah? Karena hamba yang tadi yang istimewa itu yang menghambakan diri dengan ibadah, maka tentu kita harus mengetahui apa itu arti ibadah yang seorang bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yaitu ismun jami'un, nama yang menyeluruh, mencakup setiap perkara yang Allah cintai, Allah ridhai, baik berupa ucapan, berupa amalan yang zahir ataupun yang batin, dan juga tambahannya bara'ah, berlepas diri, mimma yunafi dzalika, dari yang menafikannya, dari yang menafikan perkara tersebut. Baik itu nafyun bil kulliyah, menafikan secara keseluruhan berupa kesyirikan, kekufuran, ataupun menafikan secara tidak keseluruhan, tidak sempurna, sebagiannya, seperti kemaksiatan atau kebid'ahan. Maka itu hamba itu menghamba berarti menafikan dari perkara tersebut. Wa yunafi ma yudaduhu mimma yunafi dzalika wa yudaduhu. Nah, As-su'al al-khamis, mata yakunul amalu ibadatan? Al-jawab: idza kamula fihi syai'an wa huma kamalul hubbi ma'a kamalil dhulli. Qala ta'ala: walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Wa qala ta'ala: walladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Waqad jama'a Allah Ta'ala baina dzalika fi qawlihi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mata yakunu al-amal ibadah, kapan amal tersebut dikatakan ibadah? Di sini Syekh memberikan satu kaidah. Idza kamula fihi syai'an, yaitu kalau amal tersebut
merangkum, mencakup, terdapat di dalamnya dua hal. Apa itu? Pertama, kamalul hubbi wa kamalul dzulli. Kamalul hubbi dibarengi dengan cinta yang sempurna dan juga penghinaan, penghambaan. Cinta melahirkan pengagungan. Penghambaan, tadzallul, melahirkan merendahkan diri, menghinakan diri. Maka ini menjadi kaidah. Kita membedakan satu amal, apakah itu jadi ibadah atau amal yang itu adi, adat biasa, maka itu. Seperti misalnya khauf, takut. Manusia takut biasa. Ada takut yang tabi'i, takut kepada binatang buas, takut kepada ini, takut kepada musuh. Mana yang disebut takut ibadah? Takut ibadah itu takut yang disertai dengan ini. Kamalul hubbi berarti ta'zim, mengagungkan kepada yang ditakuti. Kemudian kamalul dzul, merendahkan di hadapan mereka. Nah, kalau takut seperti itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Demikian pula cinta. Cinta, ada cinta, manusia cinta kepada sesamanya, cinta kepada anaknya, saudaranya, pasangannya, dan seterusnya. Ini cinta, berarti adat. Nah, mana cinta ibadah? Cinta ibadah itu cinta yang disertai dengan ini, kamalul hubbi, berarti ada ta'zim, pengagungan kepada yang dicintai, dan adat dzul, merendahkan diri kepada yang dicintai. Kalau itu ada pada cinta kita kepada wali ini, kubur ini, maka itu cinta ibadah yang syirik, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diarahkan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di sini, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena murni cintanya, cinta yang pengagungan dan juga merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalladzina hum min khasyatihi musyfiqun. Ini takut di sini. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu min khasyatihi rabbihim, karena takut kepada Rabb mereka, musyfiqun, mereka takut. Ini takut yang ibadah disertai merendahkan diri kepada yang ditakuti Allah Subhanahu wa taala, bukan takut yang tabi'i. Kemudian waqad jama'allahu taala baina dzalika fi qaulihi. Allah menggabungkan itu dalam firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Bukan hanya dua, tiga di sini. Tiga rukun ibadah tergabung di sini. Tapi rukun ibadah al-qalbiyah, rukun ibadah disebut oleh para ulama ada tiga rukun ibadah qalbiyah yang mesti ada dalam ibadah, dan itu dikatakan ibadah. Yang pertama cinta kan? Yang kedua apa? Harap. Khauf, harap, roja. Kemudian yang ketiganya khauf dan roja. Dan ini disebutkan di sini semua. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang mendorong mereka berlomba-lomba? Cinta kepada kebaikan tersebut dan cinta kepada Allah. Maka ini hub bil mahabbah. Kemudian wa yad'unana rogoban, rogbah berarti roja. Harap dengan penuh harap, mereka berdoa kepada kami, warohaban, dan penuh rasa takut, wa kanu lana khasyiin. Mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rukun ibadah al-qalbiyah. Ini makna ibadah ketika satu amal disertai dengan apa tadi? Mahabbah, roja dan khauf. Yang kuat dan khauf, sehingga melahirkan apa? Kalau dia mencintai dengan pengagungan dan merendahkan diri, itu tidak pantas kecuali hanya kepada Allah. Kalau khaufnya melahirkan pengagungan dan merendahkan diri, itu pun tidak pantas kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana tampak mahabbahnya, rojanya dan khaufnya, rukun ibadah qalbiyah. Nah, As-su'al as-sadis, ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wa jalla? Al-jawab, alamatu dzalika an yuhibba ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yubghidha ma yaskhatuhu fayamtathila awamirahu wa yajtaniba manahihi wa yuwaliya awliya'ahu wa yu'aliya a'da'ahu. Walidha kana awthaqa ulal iman al-hubbu fillah wal bughdu fihi. nah, ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu, apa tanda, ciri cinta hamba kepada Robnya, cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengaku cinta mudah, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kadar cinta hamba kepada Allah bertingkat-tingkat, tergantung kepada ada tidaknya alamat tersebut.
Di antaranya wa alamatu dzalika an yuhibba ma yuhibbuhullahu taala, mencintai apa yang Allah cintai. Ya. Wa yabghulu ma yabghuluhu ma yaskhutuhu, dan membenci apa yang Allah benci. Nah, fayamtathilu awamir, sehingga melahirkan apa? Taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Yuwali auliya'ahu, dia berwala kepada wali-walinya dan memusuhi musuh-musuhnya. Al-bughdu wal hubbu, itu dengan hati. Dengan hatinya dia membenci. Tapi kalau yuwali yuadi, itu dengan ditampakkan kebenciannya dengan lisan dan perbuatan, sehingga melahirkan jihad di jalan Allah dan seterusnya. Walidza kana awsaqu ural iman, oleh karena itu yang paling kuat ikatan keimanan yaitu al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Karena itu lahir dari apa? Dari mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci, kemudian berwala kepada yang Allah Subhanahu wa taala berwala kepadanya dan membenci kepada atau memusuhi kepada orang yang musuh-musuhnya. Nah, السؤال السابع: لماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Bimadza arafal ibad ma yuhibbuhullahu wa yardah. Dengan apa seorang hamba mengetahui apa yang Allah cintai dan Allah ridhai? Karena ini jadi konsekuensi tadi menjadi konsekuensi dan tanda cinta kita kepada Allah, yaitu mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Dengan apa kita mengetahui perkara tersebut? Arafuhu bi irsalillahi ta'ala ar-rusul wa inzalil kutubi, yaitu diketahui dengan Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, amran bima yuhibbuhullahu wa yardah. Di dalamnya terdapat perintah terhadap apa yang Allah cintai, nahian juga terdapat larangan dari apa yang Allah benci, wa ya'bahu, dan Allah yang tidak sukai. Wa bidzalika qamat alaihim hujjah ad-damighah. Oleh karena itu ketika telah diutus rasul, telah diturunkan kitab, maka telah qamatil hujjah, telah tegak hujjah yang tegas kepada mereka. Wa dhaharat hikmatuhul balighah, dan telah tampak hikmah yang balighah. Qala Allah Ta'ala: rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Para rasul tugasnya memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rasul. Agar apa? Tidak ada lagi bagi manusia hujjah setelah diutusnya para rasul. Tidak ada alasan. Kenapa tidak mengetahui al-haq, tidak mengetahui tauhid, tidak mengetahui ma amarallahu bihi, ma yuhibbullahu ta'ala, dan seterusnya. Nah, demikian pula Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah maka ikuti aku. Ya, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini irsal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harus diikuti, dan itu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dikatakan bahwasanya ayat ini atau ayat ini adalah ayat apa? Ayatul imtihan, ayat ujian kepada orang yang mengatakan cinta kepada Allah. Nah, mengaku cinta kepada Allah, diuji apakah benar cintanya kepada Allah atau tidak dengan diutusnya seorang rasul dan diperintahkan untuk mengikuti rasul tersebut. Maka ittiba kepada rasul ini merupakan ciri cinta kepada Allah. Yang paling penting bukan pengakuan terhadap cinta kata para ulama, tapi pembuktiannya. Tapi bagaimanakah, apakah kita mungkin mendapatkan cinta Allah atau tidak, itu yang paling penting. Maka fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Dampaknya apa? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Ghafurur Rahim. Itu yang paling
besar yang harus menjadi fokus. Apakah kita termasuk orang yang dicintai Allah dan diampuni olehnya? Tidak ada cara dalam ayat ini kecuali satu pintu saja, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu diantara pintu untuk kita bisa mengetahui apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Nah, السؤال الثامن كم شروط العبادة؟ الجواب ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. syarat ibadah beliau menyebutkan 3. Sidqul azimah wa huwa syartun fi wujudiha. Syarat adanya ibadah itu kalau ada azam, tekad yang terlaksana. Tidak mungkin muncul pelaksanaan satu amal kecuali ada tekad yang diwujudkan. Maka di sini sidqul azimah, tekad, karena sidqu tekad tersebut kemudian diwujudkan, lahirlah amal. Maka ini menjadi syartun fi wujudiha. Yang kedua ada ikhlasun niyah. Ini ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini maknanya 2, terbebas dari syirik besar dan terbebas dari syirik kecil. Ini makna ikhlas, mencakup 2 hal. Nah, dia membebaskan diri dari syirik besar karena menggugurkan ibadah. Dari syirik kecil, dari riyaknya, dari sum'ahnya, dari tujuan dunianya dan seterusnya. Itu bagian dari ikhlasun niyah. Kemudian juga yang ketiga, muwafaqatus syara', sesuai dengan syariat. Maknanya ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wahuma, dan dikatakan keduanya, 2 terakhir ini syarat qabuliha, syarat diterimanya amal. 2, ikhlas dan mutaba'ah. Adapun syarat wujudiha yaitu sidqul azimah. Nah. السؤال التاسع ما هو صدق العزيمة؟ الجواب وترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Sidqul azimah apa itu? Kata beliau, tarkut takasul wa tawadi, meninggalkan takasul, malas-malasan, dan berdiam diri. Berarti badlul juhdi, hendaknya mencurahkan kemampuan untuk melaksanakan. Karena ini penghalang utama terjadinya amal. Kita sulit untuk beramal, bekerja, berbuat, melaksanakan ini dan itu. Apa sebabnya? Takasul, karena malas, karena tawani. Wabidzalika badlul juhdi, maka lawannya tidak lain badlul juhdi. Harus kita wujudkan sidqun dalam azimah, jujur dalam bertekad. Jujur dalam bertekad yaitu diwujudkan dengan amal. Karena amal hanya angan-angan saja, itu hanyalah tamani, hanyalah apa? Angan-angan semata yang tidak memberikan sesuatu kebaikan baginya. Besok akan tobat, besok akan melakukan itu, tapi tidak pernah melakukannya, tidak pernah memulainya. Kemudian dikatakan wa fi an yusaddiqa qaulahu bi fi'lihi. Dia membenarkan ucapannya dengan perbuatannya. Dan ini pun menjadi syarat dalam banyak hal gitu. Benar, sesuai antara batin dan lahirnya, sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Antara batin dan lahirnya, batinnya ingin mengamalkan ini, diwujudkan dengan amal. Ucapannya menyebutkan Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, batinnya harus membenarkan, oh iya, tidak ada Allah, tidak ada yang besar kecuali Allah. Sehingga ketika setelah mengucapkan itu, tidak kemudian ingat hutang, ingat ini, sehingga ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah dalam masalah tersebut. Nah, itu kata Ibnu Qudamah, itu diantara pintu pertama syarat untuk bisa khusyuk dalam sholat, yaitu sesuai antara ucapan dengan hati. Kemudian dikatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini celaan kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak berbuat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, sampai jam berapa nih? Parem 13 menit lagi, Ustaz. Ya. Kalau As-soalul ashir ma ma'na al-ikhlas an-niyah? Al-jawab
wa an yakuna muradul abdi bi jami'i aqwalihi wa af'alihi adh-dhahirati wal batinah ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Qala Allah azza wa jalla wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa qala ta'ala wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wa qala ta'ala innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Wa qala ta'ala man kana yuridu hatsal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ma makna ikhlasun niyah? Ini syarat qabul ibadah. Beliau menyebutkan huwa an yakuna muradul abdi, tujuan hamba dengan seluruh ucapan dan amalnya yang lahir ataupun yang batin ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya disebutkan tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menyerahkan baginya ad-din, amalan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada bagi seseorang di sisinya nikmat yang harus dibalas illa ibtigha'a wajhillah, kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Berarti pertama makna zahirnya mengharapkan melihat kebesaran dan keagungan wajah Allah di surga karena ini nikmat terbesar. Kemudian yang kedua maknanya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertujuan kepada yang lainnya. Kemudian juga firman Allah innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaan, tidak butuh kepada apa? Ucapan terima kasih wala syukur, balasan atau ucapan terima kasih. Maka ini dalam surat Al-Insan ini berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalnya di dunia adalah ini, yaitu mereka ketika memberi sesuatu tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan bahkan ucapan terima kasih sekalipun tidak mengharapkan. Kemudian man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, kami tambahkan. Fi harthi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Yang ingin dunia pun kami berikan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Hanya saja dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat sedikit. Ketika mengharapkan dunia, hilang harapan akhiratnya. Karena akhirat hanyalah akan didapatkan oleh orang-orang yang berharap akhirat, yang ikhlas. Yang tidak berarti tidak akan mendapatkannya. Nah, di sini subhanallah, maka ikhlas itu tidak tercampur amal kita dengan pertama tujuan-tujuan duniawi, kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tercampur bagaimana? Apakah langsung serta merta gugur? Maka itu pun bertingkat-tingkat. Ibnu Qudamah menyebutkan bertingkat-tingkat. Artinya apa? Tergantung motivasi terbesar amalnya apa. Kalau motivasi terbesar amalnya tetap keikhlasan, walaupun ada tujuan yang lainnya, tetapi itu yang dominannya keikhlasan, amal tetap diterima dan dia mendapatkan pahala sesuai kadar keikhlasannya. Nah, tapi kalau motivasi terbesarnya adalah ketidakikhlasan, tujuan selain Allah, ada keikhlasannya, tapi motivasi terbesarnya itu gugur amalnya, dia mendapatkan siksa sesuai dengan kadar ketidakikhlasannya. Maka beliau menyebutkan dengan ungkapan yang lebih mudah, kalau seandainya amal kita lebih saja dari 50% ikhlasnya, maka amal tersebut diterima. Dia masih dapat pahala sesuai dengan kadar keikhlasannya. Nah, semakin tinggi semakin hebat. Kemudian yang kedua, kalau amal kita dominannya ketidakikhlasan, walaupun ada ikhlasnya, tapi yang dominan tidak ikhlasnya lebih dari 50%, maka amal tersebut gugur, dia mendapatkan siksa sesuai dengan kadar ketidakikhlasan. Dan siksaan terbesar ketika ikhlasnya, tidak ikhlasnya 100%. Amal siapa itu? Munafik. Amal munafik, imannya, amalnya, ria semuanya. Maka fiddarkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling bawah. Bagaimana kalau 50-50? 50% kadarnya sama. Memang kita tidak punya timbangan, benar 50-50 nggak punya. Tapi di sini
Ya, ketika sama seperti itu, tasakoto, kata beliau, saling menggugurkan, tidak pahala, tidak dosa. Nah, itu yang disebutkan oleh beliau, sehingga tidak serta merta amal tersebut gugur. Ini menunjukkan ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ikhlas bertingkat-tingkat. Tentang riya pun atau ketidakikhlasan pun bertingkat-tingkat. Tidak serta-merta orang yang memiliki tujuan duniawi kemudian langsung gugur amalnya, tergantung kepada motivasi terbesar dari amalnya tersebut apa. Dan ikhlas terbesar, kata beliau, yaitu kalau pandangan dia dilihat oleh binatang atau dilihat oleh orang sama. Maka ini sesuatu yang berat. Kalau masih kita merasa berbeda, dilihat oleh binatang, dilihat oleh orang, berarti itu ada potensi ketidakikhlasan. Nah, terakhir tamat. As-soalul hadi asyar ma huwa syarrul ladzi amara Allah Ta'ala an la yudana illa bih. Al-jawab hiya al-hanifiyyah millatu Ibrahim alaihi salam. Qala Allah Ta'ala inna dina inda Allahi al-Islam. Qala Ta'ala afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Ma huwa syara' alladzi amarallahu ta'ala alla yudanu illa bih. Apa itu syariat yang Allah perintahkan untuk kita tidak beragama kecuali dengannya? Ini menjelaskan semuanya syarat yang kedua tadi, syarat yang ketiga ya. Muwafaqatus syara', sesuai dengan syariat. Setelah ikhlas sebelumnya dijelaskan, kemudian muwafaqatus syara', sesuai dengan syariat. Syariat apa yang dimaksud? Kalau berbicara syariat ada yang umum, ada yang khusus. Sama. Syariat umum mencakup seluruh para nabi, para rasul. Nah, ada sesuatu yang tidak berubah dalam agama para nabi, para rasul, yang tidak menerima nasakh, tidak menerima penghapusan, seperti tauhid dan seterusnya. Itu tidak menerima perkara-perkara yang diharamkan, yang mutlak keharamannya, maka itu tidak menerima penghapusan, dan itu terus ada di setiap syariat. Tapi setiap syariat itu kalau melihat syariatnya berbeda-beda, usulnya sama tapi syariatnya berbeda-beda setiap para nabi. Adapun syariat yang khusus, yaitu syariat Islam yang diutus dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menghapuskan semuanya. Sehingga muwafaqatus syara' maknanya yang paling utama yaitu sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dijelaskan oleh beliau, hiya al-hanifiyah millata Ibrahim, yaitu syariat Hanifiyah. Hanifiyah itu syariat tauhid yang hanif. Kenapa disebut Hanifiyah? Karena muqbilun ala tauhid, mu'ridun anisyirki, menghadap kepada tauhid dan jauh dari syirik. Itu Hanifiyah. Berarti syariat tauhid ini memang tidak pernah dihapus. Qala Allah Ta'ala innad dina indallahil Islam. Kemudian apa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard. Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Padahal kepada Allah lah tunduk seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, tau'an wa karha, baik itu secara sukarela ataupun secara terpaksa. Kalau tunduk secara terpaksa, dia hanya masuk kepada hamba Allah secara umum tadi. Kalau tunduk tau'an, tunduk secara sukarela, itu hamba Allah yang tadi mukmin yang khusus. Wa qala ta'ala wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, membenci agama Ibrahim tidak lain orang yang dungu. Qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Demikian pula firman Allah, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki syarikat, syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihillah, yang mereka membuat syariat tersebut dalam agama ini yang tidak Allah izinkan. Maka di sini tidak lain pembuat syariat Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syariat yang dimaksud yaitu yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cukup sepertinya.
dia berwala kepada wali-walinya. Nah, mungkin di bahasa kita kalau kita belum paham ini dengan baik tentang wala yang dimaksud di bahasa kita. Apa itu dan contoh seperti apa? Alamat atau tanda seorang hamba, alamatu mahabbatillah, hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Kalau ini dengan hati, tadi kita sebutkan ini dengan hati kita membenci dan mencintai, itu amalan hati. Tapi kemudian ada ungkapan yuwali auliya'ahu, kita berwala kepada walinya. Maksudnya apa? Maksudnya kita membela, menolong, membantu, bukan hanya dengan hati tapi kita pro dengannya, kemudian berada di barisannya. Menolong dengan amal kita, dengan harta kita, dengan perbuatan kita, tenaga kita dan seterusnya kepada wali-walinya. Ini berwala. Nah, maka kita tidak membantu dengan harta kita perkara-perkara yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membantu kebid'ahan, tidak membantu kesyirikan. Nah, itu membenci. Awalnya dari benci, kemudian kita berusaha untuk menjauhinya, yaitu yubgid yuadi a'da'ahu, kita memusuhi musuh-musuhnya. Diwujudkan dengan jihad di jalan Allah, mengangkat senjata misalnya, atau kalau tidak dengan penanya, dengan lisannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melawan syubhat-syubhat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk permusuhan, muadah fillah, memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berwala itu maknanya tadi disebutkan dengan perbuatan, bukan hanya dengan hati tapi kita wujudkan dengan perbuatan. Aktif turun untuk bisa membela mereka dengan praktek nyata. Tidak kemudian hanya di hati saja karena itu iman yang lemah, tapi kita berusaha untuk menambahnya dengan praktek amal kita. Nah, Allah. Termasuk itu boikot produk-produk Israel seperti apa? Iya, ya termasuk boikot produk-produk Israel. Kalau memang itu sebagai upaya untuk wujud berwala memusuhi musuh-musuh Allah, dengan itu ya tidak. Maksud wala maksudnya. Berarti yubaid wa yuadi a'da'ahu, kita memusuhi musuh-musuhnya, berarti dengan itu. Soalnya pernah masuk ada wali santri yang ketika lihat di kantin kita ya di gitu kan, masih ada beberapa yang di medsos atau di umum itu terlihat masih bagian dari afiliasi dari Yahudi seperti itu, sehingga memberikan masukan. Ini kan tanda dari walaknya seorang mukmin lah gitu, dan kita yang mungkin di sini kuranglah seperti itu. Ya. Masih ingat produk-produk Israel? Produk Yahudi? Tidak. Ya barangkali usulan-usulannya sudah kita masukkan usulannya ke itu, tapi kita tidak punya wewenang untuk langsung bertindak di lapangan. Yang jelas masukan sudah kita sampaikan. Masuk bagian dari wala. Nah, bagian dari wala dan barok. Nah, justru nikmatnya iman dan Islam, manisnya iman dan Islam itu terasa tatkala lengkap ini. Cinta karena Allah, benci karena Allah dengan hati, kemudian berwala dan barok dengan perbuatan. Nah. Cekap. Ibu-ibu. Ada pertanyaan? Ibu aja pertanyaan.